Halo, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja lah ya dan rezekinya dilancarkan. Di video kali ini saya akan merangkum film yang berjudul Oke, tanpa banyak cakap lagi langsung saja kita gaskan ya. Film dimulai di mana sekelompok pria bersenjata di bawah kepemimpinan seorang kolonel menyerbu pusat penelitian yang ada di bawah tanah, dan tujuan mereka untuk mengambil sampel obat yang baru selesai dibuat. Semua ini berawal dari badai matahari yang baru meletus di bumi, dan radiasinya merusak isi bumi yang mengakibatkan sebagian manusia tinggal di bawah tanah. Film berlanjut di mana seorang kapten bernama Fang In dan timnya baru bangun dari tidur panjangnya di sebuah alat yang diciptakan khusus. Sedangkan di laboratorium masih berlangsung pertempuran hingga si kolonel dan anak buahnya berhasil masuk ke laboratorium, tapi mereka tidak menemukan sampelnya karena sudah dibawa si Ernie kembali ke tempat si Fang In, di mana mereka mendapat perintah komando tertinggi dari komputer pintar yang bernama Long Night supaya mereka menyusup dan menghancurkan laboratorium percobaan karena tim yang berjaga di sana sudah kehilangan kontak. Sedangkan di lab, si kolonel marah karena tidak menemukan sampelnya. Dia pun memerintahkan anggotanya untuk mencari si Ernie secara hidup-hidup. Singkat cerita, si Fang In dan timnya sudah tiba di lokasi, dan nyawa mereka hampir melayang gara-gara jebakan yang dibuat anggota si kolonel. Sedangkan di lab, seorang anggota yang bernama Rose pun bertanya apa hubungan si Ernie dengan sampel obat itu. Si kolonel pun menjelaskan cuma si Ernie yang mengetahui tentang obat tersebut, makanya mereka harus menemukannya supaya mereka bisa kembali hidup normal dan tubuh mereka kebal dengan radiasi yang ditimbulkan oleh badai matahari. Film berlanjut, si Ernie dan seorang anak kecil yang bernama Zoya terus berlari. Saat masuk ke sebuah ruangan, si Ernie menyerahkan sampelnya kepada si Zoya dan memberi pesan supaya menghancurkannya apabila ada yang ingin mengambilnya. Di ruangan lain, si Fang In dan timnya berhasil melumpuhkan anggota si kolonel yang berjaga di pusat kontrol. Setelah itu mereka langsung mengaktifkan mode penghancuran, dan tempat tersebut akan hancur dalam waktu 1 jam. Karena misi sudah selesai, mereka pun bersiap untuk kembali. Tapi di tengah jalan mereka melihat si Ernie ditangkap. Mau tidak mau mereka pun menyelamatkannya. Setelah itu si Fang In mengajak si Ernie ikut mereka karena tempat itu akan hancur. Tapi si Ernie tidak mau, dan dia menjelaskan tentang hasil penelitiannya yang dapat membantu semua orang. Mendengar itu si Fang In pesimis karena menurutnya itu tidak akan berguna. Tapi si Ernie ngotot kalau ini adalah penelitian baru yang pasti berhasil, dan manusia mempunyai kesempatan untuk kembali hidup normal dan tidak tinggal di bawah tanah lagi. Dia pun mengajak si Fang In dan yang lainnya untuk mencari si Zoya karena dia yang pegang sampelnya. Setelah penuh pertimbangan ditambah lagi pengen hidup normal, akhirnya si Fang In serta timnya memutuskan melanggar perintah si Long Night dan membantu si Ernie. Tapi saat hendak pergi, si Fang In kehilangan seorang anggotanya akibat bom yang dilempar anggota si kolonel yang masih hidup. Mendengar suara musuh mendekat, si Fang In mengajak mereka bergerak mencari si Zoya, dan mereka tidak menyadari kalau si Zoya yang bersembunyi di bawah kolong. Tak berapa lama setelah rombongan si Fang In pergi, si kolonel tiba dan menerima laporan kalau tim si Long Night pelakunya. Dia pun memerintahkan supaya mereka tidak melepaskan tim si Long Night hidup-hidup karena tujuan mereka sama, yaitu sampel obat tersebut. Di ruangan lain, rombongan si Fang In dicegat dan terjadilah pertempuran sengit.
Film berlanjut, si Fangin berhasil menemukan si Joya, tapi si Joya diikat anggota si kolonel, dan mereka berhasil menyelamatkannya setelah anggota si Fangin menembaknya. Setelah itu si Ernie bertanya di mana sampelnya berada. Si Joya pun menunjukkan tangannya, yang artinya dia menyuntikkan sampelnya ke dalam tubuhnya. Film berlanjut setelah mendengar laporan anggotanya kalau waktu mereka tinggal 20 menit lagi, si Fangin menghubungi anggota yang bernama si Gina untuk pergi ke ruangan pusat kendali. Tapi semuanya tidak berjalan mulus karena anggota si kolonel terus menyerang. Singkat cerita, si Gina berhasil mematikan dayanya, tapi setelah itu dia justru tembak si Guan. Di tempat lain, si Ernie memberitahu tentang rencana si Long Night yang ingin mengendalikan seluruh umat manusia, karena dulu dia menggagalkan penelitian yang dilakukan almarhum ayah si Joya. Mendengar itu, si Fangin membuat kesimpulan bahwa siapapun yang mendapatkan sampel obatnya, maka dia akan mengontrol bumi. Di ruangan pusat kendali, si Guan kembali mengaktifkan program penghancuran. Setelah itu dia mendapat perintah baru untuk membunuh semua orang, termasuk rekan-rekannya. Dan di ruangan lain, si Fangin bergerak, tapi di tengah jalan, si kolonel dan anggotanya tiba-tiba menembaki, hingga mengakibatkan anggota si Fangin tewas. Tak berapa lama waktu sudah habis dan tempat tersebut pun meledak. Film berlanjut, si Fangin terluka parah dan terpisah dari si Ernie. Awalnya dia sudah pasrah dengan hidupnya dan menyuruh si Ernie dan si Joya pergi. Tapi saat si Joya dan si Ernie bermohon, dia pun kembali optimis dan memutuskan untuk membawa mereka keluar. Setelah itu dia menghubungi dan mengarahkan jalan si Ernie, tapi di tengah jalan si Ernie justru tertangkap. Tak berapa lama terjadilah duel antara si Fangin dan si kolonel, tapi si kolonel justru ditembak si Guan. Akhir cerita, si Fangin berusaha membujuk si Guan dan menceritakan kelicikan si Long Night, tapi si Guan tidak mau mendengarnya. Hingga si Fangin terpaksa mengirimnya ke alam lain. Dan film pun selesai.